Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abi Al-Bakri di mana saja berada, peserta didik yang Abi muliakan, yang Abi banggakan, yang Abi cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembahasan soal pendidikan agama Islam dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah soal penilaian akhir semester genap. Kita bahas nomor 1, ketika cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala mengakar kuat di dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kecuali, jawabannya yang kecuali atau yang bukan adalah A, mengikuti jalan pikiran orang lain. Nomor 2, perhatikan narasi berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyalakan api cinta pada hati para sahabatnya hingga mereka lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada mencintai diri sendiri dan keluarganya. Para sahabat Nabi rela mengorbankan jiwa demi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah lah yang menjadikan para sahabat meninggalkan kenikmatan duniawi demi meraih kebahagiaan di akhirat. Berdasarkan narasi di atas, hikmah yang dapat diambil dari narasi tersebut adalah, yang tepat adalah cinta kepada Allah. B, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada duniawi. Baik, nomor 3, kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus ditingkatkan. Di antara cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Amalan berikut ini dapat membersihkan hati, Amalan berikut ini dapat membersihkan hati kecuali, jadi yang bukan. Yang bukan adalah, jawabannya adalah C, mengulangi perbuatan maksiat diikuti rasa takut. Nomor 4, perhatikan narasi berikut ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti seseorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Berdasarkan narasi tersebut, manakah yang merupakan penerapan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban yang tepat adalah D, bertindak sesuai norma agama, negara, dan masyarakat. Baik, nomor 5, perhatikan narasi berikut ini. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha menghindari api neraka dengan amal saleh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari Adi bin Hatim radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Muttafaq alaih. Dari hadis tersebut maksudnya adalah sedekah dapat menghindarkan diri dari api neraka. Jadi maksud hadis tersebut adalah sedekah dapat menghindarkan diri dari api neraka. Nomor 6, perhatikan narasi berikut ini. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga lisannya dari ucapan kasar yang menyakitkan lawan bicara. Ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai bermanfaat. Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif berkata kasar kepada orang lain adalah adalah E, meningkatkan popularitas. Kita lanjut ke nomor 7, roja. Roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh. Hal ini dikarenakan kenapa? Jawabannya adalah D, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Nomor 8, ketika seseorang memiliki sifat roja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bergelimpangan dosa, ia tetap optimis mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan adalah, jawabannya adalah C, taubat nasuha.
Nomor 9, seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Manakah contoh penerapan tawakal yang paling tepat? Yang paling tepat adalah B. Karena sakit, andika meminum obat agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke nomor 10. Banyak manfaat yang diperoleh dari sikap tawakal. Di antaranya tercantum dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 berikut ini. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, manfaat sikap tawakal adalah A. Mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Nomor 11, sifat seseorang yang mudah tersulut emosi karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain disebut dengan, jawabannya adalah C. Godop. Nomor 12, Hamzah adalah seseorang yang sangat sabar dan tenang setiap kali menghadapi masalah. Haris adalah seseorang yang penakut, bahkan cenderung pengecut. Bani adalah seseorang yang sering marah, membabi buta, dan sering merusak barang-barang di sekitarnya. Hakim adalah seseorang yang pandai mengolah emosinya sehingga selalu tampil kalem dan santun. Dari ilustrasi tersebut, yang memiliki sifat tahawur adalah, yang tepat adalah D. Bani. Nomor 13, perhatikan pernyataan berikut. A. Kelelahan yang berlebihan. B. Berani mengakui kesalahan. C. Berani meminta maaf terlebih dahulu. D. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. E. Pengaruh hormonal jenis kelamin tertentu. Dari pernyataan tersebut yang merupakan penyebab munculnya sifat temperamental antara lain ditunjukkan pada pernyataan. Jawabannya adalah C. A. D. E. A. D. E. A. Kelelahan yang berlebihan, ya. D. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. E. Pengaruh hormonal jenis kelamin tertentu. Baik, nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku mujahadaan nafas seseorang pelajar di lingkungan sekolah, yaitu E. Menyembunyikan fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang. Nomor 15. Perhatikan kutipan hadis berikut. Qul haq walau kana murran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Katakan yang benar walaupun pahit. Contoh perilaku yang merupakan cerminan dari hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah, jawabannya adalah B. Mengatakan kebenaran atas sesuatu meskipun beresiko. Nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang benar dari akhlak madhmumah dan akhlak mahmudah, akhlak tercela dan akhlak terpuji tersebut adalah, jawabannya adalah A. Ya, A. A3 godop dan 3-nya temperamental. Ya, A godop. B 1. B tahawur. 1 membabi buta. Ya. C ya, C2. C ittiba al hawa. 2-nya memperturutkan nafsu. Kemudian 5 ya. D5 al-hilm. 5-nya murah hati. E jubun. 4 ya pengecut ya. Jadi yang tepat adalah A. 17. Manfaat membiasakan sikap sajaah bagi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menciptakan masyarakat yang merasa aman, nyaman, dan tentram. Kita ke nomor 18. Kristalisasi pendidikan karakter untuk membentuk sikap sajaah memerlukan waktu yang panjang dan peran dari berbagai stakeholder, terutama catur pusat pendidikan yang terkait. Kecuali berarti C merupakan kewajiban sekolah secara menyeluruh. Ini bukan ya. Jadi yang bukan itu ya merupakan kewajiban sekolah secara menyeluruh. Nomor 19. Ridwan adalah seorang siswa kelas 10 sebuah SMA. Ia sering bermain dengan teman yang sudah tidak bersekolah di sore dan malam hari. Suatu ketika teman-temannya mengajak Ridwan untuk pesta minuman keras.
Tetapi dengan tegas Ridwan menolak dan memilih untuk segera pulang ke rumah. Sikap Ridwan tersebut merupakan contoh perilaku. Jawabannya adalah E. Mujahadah an-nafs. 20. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang merupakan cerminan dari perilaku syaja'ah bagi seorang pelajar adalah B. Menjadi aktivis dakwah sekolah dengan bergabung di Rohis. 21. Gemar membaca, mengkaji Al-Quran dan hadis adalah cerminan dari karakter pelajar Pancasila. A. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 22. Selektif dalam memilih tayangan konten artikel atau broadcast message di media elektronik maupun media sosial adalah cerminan dari karakter pelajar Pancasila. D. Ya, bernalar kritis. Nomor 23. Menghindari dari menjauhi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat praktik perbuatan maksiat adalah cerminan dari karakter pelajar Pancasila. E. Peduli lingkungan sosial. Arti dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 adalah ya A. Dan janganlah kamu mendekati zina karena sungguh zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nomor 25. Zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Pengertian tersebut adalah menurut pasal ya A. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nomor 26. Perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah adalah pengertian dari C. Ya, zina ghairu muhsan. Nomor 27. Dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya adalah hukuman untuk C. Zina ghairu muhsan. Nomor 28. Dalam menyebarkan ajaran Islam, para wali songo juga tidak mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara, tidak menyakiti bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, namun memperkuatnya dengan cara-cara yang islami. Pendekatan ini disebut dengan D. Ya, adamul haraj. Nomor 29. Tradisi minum tuak, kepercayaan animisme dan dinamisme pada masa sebelum datangnya wali songo diluruskan oleh para wali dengan metode dakwah yang penuh kelembutan dan kedamaian serta pelan-pelan dan bertahap. Metode ini disebut dengan jawabannya adalah A. Tadrij. Nomor 30. Islam adalah agama universal yang syariatnya mudah dilaksanakan oleh umatnya. Tujuan utama syariat Islam adalah menolak kemudaratan. Berikut ini yang termasuk kategori menolak kemudaratan adalah yang termasuk. Jawabannya adalah A. Mengharamkan riba dan penipuan. Nomor 31. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tersebut menegaskan bahwa tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diperlukan sarana agar dapat beribadah sesuai aturan syariat. Dalam hal ini, al-kuliyatul khamas yang paling dekat kaitannya dengan ibadah. Ibadah yaitu B. Hifdzuddin. Nomor 32. Tidak ada paksaan dalam memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Hal ini merupakan contoh penerapan dari salah satu al-kuliyatul khamas. Dampak positif dan kebebasan beragama adalah sebagai berikut, kecuali A. Tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan. Dampak positif dari kebebasan beragama adalah sebagai berikut, kecuali tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, yang bukan adalah D. Ya, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Yang bukan ya. Dampak positif dan kebebasan beragama adalah sebagai berikut, kecuali menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Jadi yang kecuali adalah D. Kemudian nomor 33, perhatikan narasi berikut ini. Pada saat Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari hajimu ini dalam bulan Zulhijjah ini dan di negerimu tanah suci ini. Perkataan Rasulullah SAW tersebut merupakan contoh nyata komitmen Islam dalam menjaga menjaga jiwa. Nomor 34, perhatikan narasi berikut ini. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia
dapat dilihat dari diterapkannya hukuman kisos. Adanya ancaman hukuman mati ini seharusnya menjadikan siapapun harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Hikmah dari pelaksanaan hukuman kisos yaitu, jawabannya adalah A. Penerapan kisos merupakan upaya melindungi nyawa manusia. Nomor 35, hibdul akal, dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal adalah semenjak masa kanak-kanak. Ya, mengapa demikian? Jawabannya A. Sangat mudah menanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri anak-anak. Nomor 36, perhatikan narasi berikut ini. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, beliau berpidato, bantulah aku jika aku benar, dan jika aku salah maka luruskanlah. Karenanya rakyat tak segan untuk mengkritik kebijakan negara dan memberikan pendapat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahkan Abu Bakar sering mengundang para sahabat dan masyarakat untuk meminta masukan dan kritik terkait kebijakan negara dan kepemimpinannya. Berdasarkan narasi tersebut, kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam rangka menjaga apa? B. Menjaga akal. Nomor 37, perbuatan zina yang dilakukan di masa remaja dan masa muda tentu akan berdampak bagi kehidupan di masa depan. Berikut ini yang bukan merupakan dampak buruk perbuatan zina. Yang bukan adalah E. Ya, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Nomor 38, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah. Hikmah dari disyaratkan pernikahan sebagai berikut kecuali C. Menambah beban ekonomi masyarakat. Ya, yang kecuali ya. Nomor 39, perhatikan narasi berikut ini. Saat Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, beliau mendapatkan hinaan dan fitnah dari kaum kafir Quraisy. Keluarga besar beliau tampil sebagai pembela untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Hal ini menjadi bukti bahwa menjaga keberlangsungan keturunan sangatlah penting dalam kehidupan. Hikmah yang dapat diperoleh dari narasi tersebut adalah E. Setiap anggota keluarga berperan penting untuk menjaga keselamatannya. Nomor terakhir, nomor 40. Perhatikan narasi berikut ini. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang petani Syria yang mengadu bahwa tanamannya telah terinjak-injak oleh pasukan muslimin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan agar membayar ganti rugi kepada petani tersebut yang diambilkan dari kas negara. Hal ini menjadi bukti bahwa jawabannya adalah D. Siapapun tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan harta benda milik orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, khud ma safa wa dama kadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Terus belajar dan terus beribadah, jangan tinggalkan salat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.